Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, mari kita merenungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 24 April 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menjelaskan, mengajar kepada para muridnya mengenai dirinya yang adalah roti hidup, rupanya banyak pengikut Kristus yang tercengang, kaget. Bahkan ada murid-murid yang mengatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kemudian Yesus juga bertanya kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Ya, mungkin bagi kita sekalian, mengenai roti hidup itu kita sudah mengerti, kita sudah memahami. Ringkasnya adalah, mari kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dengan demikian kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bagi kita sekalian, mungkin bisa memahami maksud Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup, di mana dagingnya adalah benar-benar santapan, darahnya adalah benar-benar minuman. Tapi bagi orang pada saat itu, bisa saja ini mencengangkan bagi mereka. Tapi ada yang menarik di sini, ya. Dikatakan dari dalam bacaan Injil, mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya pada saat itu saja, tapi pada saat sekarang ini pun banyak orang yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Ya sudah, kita tidak usah mempermasalahkan orang itu. Sekali lagi, itu adalah haknya dia. Mau tetap menjadi pengikut Kristus atau mau pindah tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus, itu adalah hak asasi orang tersebut. Saya atau kita jangan menghakimi, jangan menyingkirkan orang seperti itu. Sekali lagi, itu adalah haknya dia. Tetapi bagi kita sekalian, mari kita terus berefleksi dalam hidup kita ini. Bagi kita yang masih menyatakan diri setia menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristiani, kita terus bertanya ke dalam diri kita, apakah saya tetap mau menjadi pengikut Kristus? Ataukah saya mau mengundurkan diri menjadi pengikut Kristus? Sekali lagi, itu adalah hak Anda. Atau setidak-tidaknya ada pertanyaan yang lain lagi yang serupa dengan itu. Hal-hal apa saja yang mungkin dalam kehidupan ini membuat kita tidak lagi berpegang pada Tuhan Yesus? Hal-hal apa saja yang kita alami dalam hidup ini yang rasa-rasanya itu membuat kita sakit hati, sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus? Banyak orang Katolik yang anonim. Banyak orang Kristiani yang cuma agamanya saja, Kristen atau Katolik. Tapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan, menjadi ateis. Bisa saja demikian. Percaya pada Tuhan Yesus, tapi pengungkapan, perwujudan imannya tidak pernah dilakukan. Enggak pernah berdoa, enggak pernah ke gereja. Kalau berdoa atau ke gereja ya biasa-biasa saja, dengan hati yang kosong seperti itu. Kerap kali itu terjadi, ya, dalam kehidupan, ya, orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Hidupnya itu kosong, hatinya itu kosong, jiwanya itu kosong. Apa yang dia jalani dalam hidup ini hanya keseharian saja. Dan dia tidak bisa melihat Yesus yang hadir, Tuhan yang hadir. Dan saya pikir ini bukan hanya untuk orang-orang Katolik saja, orang-orang Kristen saja. Mungkin orang-orang yang beragama lain pun juga mengalami yang sama, bisa saja.
kekosongan iman, kekosongan kepercayaan kepada Dia yang diikuti. Bagi kita, bisa saja ada orang Kristiani yang mengalami kekosongan, tidak lagi dekat, merasa jauh dari Tuhan. Itu saya pikir salah satu bentuk di mana kita mengundurkan diri. Ada kekecewaan mungkin, ada kemarahan, ada sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi saya pikir itulah yang kerap kali terjadi. Tapi mari menurut saya, bagi kita yang masih menyatakan diri Katolik, masih menyatakan diri sebagai orang Kristiani, sebagai orang Kristen yang masih mau mengikuti Tuhan Yesus, saya pikir kita jangan putus asa. Terus ikuti Tuhan Yesus dengan segala suka duka pengalaman hidup kita. Pengalaman duka seperti apa membuat Anda tidak lagi percaya pada Tuhan Yesus? Pengalaman kecewa apa yang membuat Anda tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus? Mari kita refleksikan itu. Dan mudah-mudahan dalam refleksi kita ini, kita sungguh menemukan Tuhan Yesus yang berbelas kasih kepada kita sekalian. Kita mengalami belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala kerapuhan kita ini, dalam setiap pengalaman hidup kita yang menyenangkan atau yang pahit, mari kita tetap bersatu dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan mengundurkan diri, tapi tetaplah datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita sekalian. Amin.